بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang mananya adalah menyembahlah engkau kepada Tuhanmu atau sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksudkan di sini adalah kematian. Ayat ini jelas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian adalah orang-orang Islam. Oleh karenanya, kajian kita kali ini akan membahas mengenai perkara yang menjadikan seseorang terputus keislamannya, yang diistilahkan dengan riddah atau kemurtadan. Para ulama mengatakan yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Jadi wajib bagi setiap umat Islam untuk menjaga keislamannya. Kalau dia sudah memeluk agama Islam, maka wajib menjaga keislamannya. Kalau dia belum memeluk agama Islam, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Setelah menjadi seorang muslim, dia diwajibkan untuk menjaga keislamannya. Jadi wajib hifdzu islamihi, menjaga islamannya, wa saunuhu amma yufsiduhu, dan memelihara keislamannya dari segala hal yang merusak keislamannya tersebut. Wa yubtiluhu, dan membatalkan keislamannya, wa yaqta'uhu, dan memutuskan keislamannya, wa huwa riddatu wal a'yadzu billahi ta'ala. Dan yang menjadikan keislaman itu rusak, terputus, batal, itu disebut dengan riddah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan semacam ini. Qala an-Nawawi wa ghairuhu ar-riddatu afhasyu anwa'il kufri. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kemurtadan ini merupakan kekufuran yang paling parah. Jadi riddah ini salah satu macam dari kekufuran. Kekufuran banyak, ada kekufuran seperti syirik, seperti akidah hulul wal wahdah, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah alam semesta atau menyatu dengan alam. Nah, ini adalah macam-macam kufuran. Tetapi yang paling parah adalah kemurtadan, dari sisi karena pindah dari sesuatu yang benar menuju ke sesuatu yang salah, dari hak kepada yang batil. Nah, kemudian para ulama mengatakan terkait definisi riddah, ar-riddatu qat'ul islam biniyatin au qaulin au fi'lin kufriyin. Jadi kemurtadan itu adalah memutus keislaman dengan keyakinan, karena meyakini suatu keyakinan kufur, atau dengan perkataan kufur maksudnya, atau dengan perbuatan kufur. Oleh karenanya para ulama dari kalangan 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, di pengikut Imam Abu Hanifah, atau ulama pengikut Imam Malik bin Anas, kemudian ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, dan para ulama pengikut mazhab Imam Hambali Ahmad bin Hambal, mereka semuanya sepakat bahwa kufur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Nah, ini tempatnya di hati. Seperti orang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di arah atau arah-arah tertentu, di arah atas atau di seluruh arah, atau meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy, atau meyakini bahwasanya Allah itu cahaya, Allah disifati dengan sifat manusia. Nah, ini merupakan contoh kufur keyakinan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi
tsumma lam yartabu. Jadi seorang mukmin, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Artinya adalah seseorang yang ragu maka tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan yakin, karena yakin itu adalah lawan dari ragu. Kalau orang ragu berarti dia tidak yakin, kalau dia yakin berarti dia tidak ragu. Oleh karenanya seseorang yang ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikatakan seorang muslim. Ragu apakah Allah Maha Kuasa atau tidak, dia tidak dikatakan seorang muslim. Itu adalah macam contoh kufur keyakinan. Kemudian ada kufur perbuatan, kufrun fi'li. Contohnya seperti sujud kepada berhala, walaupun dia tidak meyakini berhala adalah Tuhan. Ini merupakan contoh kufur perbuatan. Melempar mushaf, melempar Al-Quran, atau lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Tahu itu Al-Quran, tahu itu lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, tetapi dilempar ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat sampah, atau menginjaknya dengan sengaja. Ini juga merupakan contoh kufur perbuatan. Atau menuliskan ayat Al-Quran dengan air kencing atau dengan darah haid. Ada sebagian orang yang melakukan perbuatan sihir supaya dituruti keinginannya oleh setan, dia melakukan perbuatan seperti ini. Nah, ini adalah contoh kufur perbuatan. Atau sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan. Nah, ini juga sama, termasuk kufur perbuatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada rembulan. Artinya sujud kepada salah satu di antara keduanya atau sujud kepada keduanya secara bersamaan, ini merupakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kufur perkataan. Seperti orang mencaci maki Allah, mencaci maki para nabi, mencaci maki Islam, melecehkan syiar-syiar Islam, meremehkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, menentang, mengharamkan perkara-perkara yang jelas-jelas halal atau menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram dan lain-lain. Ini merupakan contoh kufur perkataan. Orang melecehkan sholat misalnya, mengatakan sholat tidak ada gunanya. Orang melecehkan ilmu agama, katanya belajar ilmu agama ini buang-buang waktu. Nah, ini merupakan contoh penistaan dan pelecehan terhadap agama Islam atau syiar-syiar agama Islam. Ini merupakan kufur perkataan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka katakan, ini menjelaskan mengenai kondisi orang-orang kafir pada saat itu. Jadi mereka ini mengatakan perkataan yang melecehkan terhadap agama. Kemudian dikatakan, qul, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan utusan Allah kalian melecehkan? La ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Artinya adalah kalau mereka dulunya adalah seorang muslim, seorang mukmin, ketika sudah melakukan perkataan seperti ini, mengatakan perkataan kufur seperti ini, maka mereka telah keluar dari keimanannya alias menjadi seorang kafir. Di ayat yang lain juga disebutkan, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Disebutkan di situ bahwasanya mereka berjanji, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah mengatakan perkataan kufur. Sungguh mereka ini telah menjadi kafir setelah mereka adalah orang-orang Islam. Nah, ini adalah tentang pembagian kufur. Para ulama juga menyebutkan kaidah umum yang menjelaskan terkait masalah ini. Mereka mengatakan bahwa wal qa'idatu anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istighfafin billah. Jadi kaedahnya adalah setiap keyakinan, setiap perbuatan, setiap perkataan yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala au rusul
malaikatihi atau malaikat-malaikat Allah, au sya'airihi au ma'alimi dinihi atau syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar itu contohnya seperti Ramadan, bulan Ramadan, haji, Islam, masjid. Nah, ini adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Au ahkamihi atau hukum-hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi melecehkan hukum-hukum Islam. Au wa'dihi atau janji Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelecehan masing-masing yang telah saya sebutkan ini hukumnya adalah kufuran. Pelakunya tidak lagi sebagai seorang muslim, tetapi dia keluar dari Islam menjadi seorang yang kafir. Falyahdharil insanu min dzalika jahdahu ala ayyi hal. Oleh karenanya harus dihindari perbuatan seperti itu. Terus kalau sudah terjatuh pada perbuatan kufur, terlanjur mengatakan atau meyakini atau melakukan, ini bagaimana? Para ulama mengatakan maka orang ini keluar dari agama Islam, bukan lagi seorang muslim, dan dia wajib meninggalkan kekufurannya tersebut dan segera masuk ke dalam agama Islam dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niatnya masuk Islam, tidak dengan mengucapkan istighfar. Justru malah kalau mengatakan istighfar ini tidak ada manfaat baginya. Dan ini merupakan ijma, konsensus para ulama, tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Jadi orang yang terjatuh pada perbuatan kufur seperti ini terus kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, meskipun dia marah, ini bukan uzur, karena marah ini bukan uzur. Rasul mengatakan kepada para sahabat, la taghdab, jangan marah. Ketika dimintai wasiat, ya Rasulullah ausini, berilah wasiat kepadaku. Beliau mengatakan la taghdab, jangan marah. Oleh karenanya marah ini bukan uzur. Atau dalam kondisi bercanda, agama bukan tempat untuk bercanda, agama bukan tempat untuk main-main. Makanya ketika orang mengatakan perkataan kufur, walaupun dia bercanda, maka dia keluar dari agama Islam, meskipun dia tidak ada niat keluar dari agama Islam. Nah, ini sudah kesepakatan para ulama. Berikut akan saya sebutkan 4 yang menjelaskan tentang permasalahan seperti ini. Silahkan di cross check. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab Raudhatul Talibin karya Imam An-Nawawi. Kemudian juga ada kitab Kifayatul Akhyar, ini dikaji di hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Karangan Syekh Taqiyuddin Al-Husni, kemudian Sulam Taufik. Nah, ini juga sama, kitab tipis tapi dikaji di hampir. Karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Maliki ada kitab Minahul Jalil Syarah Mukhtasarul Khalil karya Syekh Muhammad Al-Laish. Kemudian dalam mazhab Hanafi ada kitab Hasya Arad Al-Mukhtar, ini karangan Ibnu Abidin. Kemudian dalam mazhab Hambali ada kitab Kasyaful Qina karya Syekh Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti. Nah, ini semuanya adalah kitab-kitab yang menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan kufur. Oleh karenanya kita berharap semoga penutup usia kita nanti ditutup sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung bulan Ramadan ini saya berharap semoga saya pribadi, para jamaah sekalian bisa mendapatkan keberkahan dan kemenangan di bulan Ramadan, serta kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.